Udah jauh perjalanan. Tanaman-tanaman yang dibuat minyak wangi ada lavender, bunga biasa dibilang bunga tai ayam. Kita punya rosemary di rumah itu jadi namanya sweetheart. Nih ada rosemary. Nah nanti semisal udah punya rosemary juga di rumah, mau diperbanyak itu dengan cara di stack batang. Jadi nanti batangnya akan dipotong sekitar 10 cm. Lalu untuk pemotongannya itu akan miring, ya akan lurus dan hanya bisa sekali potong. Karena nanti potongnya kalau berkali-kali takutnya akarnya nggak akan keluar. Jadi hanya bisa sekali potong aja. Lalu kalau sudah dipotong nanti langsung ditancapkan ke tanah. Menggunakan campuran minyak rosemary ini bisa untuk mengurangi rontok maupun ketobian. Kalau kepala botak bisa keluar rambut. Kalau itu beberapa orang nanti Kasih juga kerito. harus cocok-cocokan sih Pak. Kalau ada juga yang di sebelah sini juga ada tanaman lavender. Ini tanpa dipetasan sama bunganya itu sekecil ini. Jadi bunganya sekecil-kecil ini karena di Indonesia itu iklimnya tidak terlalu tepat. Jadi nanti semisal kalau ke luar negeri itu bunganya lebih gemuk karena di luar negeri itu iklimnya tepat. Lanjut lagi kita ke sebelah sini. Dan bunganya pun nggak terlalu banyak, cuma satu tanaman ya udah satu bunga gitu Ya. aja. Karena emang ada Ada susah. kokuru. Apa kok? Itu kemangi. Oh, kemana? Kalau yang di sebelah sini juga ada tanaman cengkeh, diambil minyaknya. Oh, ini Namanya yang tadi. adalah clove oil. Itu biasanya untuk campuran parfum maupun untuk bumbu masakan pun juga bisa sebenarnya. Kalau yang di sebelah sini kan untuk cengkeh Cengkeh. untuk bumbu masakan, yang di sini juga untuk bumbu masakan. Namanya adalah oregano. Jadi biasanya itu Ini oregano ini diambil, ya? dikeringkan Iya, Jangan di ini. boleh. Lalu tadi Pizza. semisal tanya-tanya untuk mengobati luka, itu ada tanaman yang ada di sebelah sini. Namanya adalah daun seribu. Oh ya, Mungkin mau dihitung dulu beneran 1000 atau enggak nih? ini 700.000 Mbak. Wow, 700.000. Nggak percaya Mbak, hitung deh. Oke. Nah, jadi kalau untuk daun seribu ini bisa untuk mengobati luka pada bagian daunnya. Tapi hanya bisa untuk luka luar, nggak bisa luka hati ya. Kalau Oh dikatakan. iya. Jadi nanti kalau untuk mengobati luka, bagian daunnya itu Terus ditaruh gunanya? dahulu. Setelah itu nanti untuk mengobati lukanya itu. Bagus ya. Nah, yang daun seribu ini juga diambil minyaknya. Nama minyaknya adalah yarrow oil, YARROW, yarrow. Nah, yarrow ini sifatnya itu antiseptik dan juga antibakteri. Nah, kalau untuk minyak kaci yang sering kita temukan itu kalau nggak warna bening, yang warna kuning. Nah, kalau untuk yang minyak dari daun seribu ini nanti minyaknya warnanya unik karena bisa sampai ke warna biru. Nanti semisal penasaran mau dicek juga bisa di area toko, kami juga punya minyaknya. Nah, nanti ada testernya, semisal penasaran bisa diolesin ke kertas, itu warnanya sudah biru. Tumbuhan kerapat bunga matahari. Lanjut lagi Ternyata ke kerapat sini. bunga. Saudara teman-teman. Nah, di sini kita akan kenalan sama 4 jenis mint yang ada di rumah Aci ini. Cantik. Yang pertama, ini ada yang namanya horse mint atau mint kuda. Oh, iya? Dinamakan horse mint karena bagian daunnya itu mirip-mirip seperti ekor kuda. Tapi kalau untuk yang horse mint ini tidak disarankan untuk dikonsumsi karena kandungan mentolnya itu terlalu tinggi. Jadi biasanya digunakan untuk campuran pada produk luar seperti pasta gigi luar. Nah, kalau untuk yang dikonsumsi itu jenis namanya Apa ini? adalah peppermint. Jadi kalau nggak biasanya digunakan untuk campuran pada makanan kan peppermint ini. Semisal mau coba makan juga boleh, tapi kan bisa dipetik bagian daunnya langsung dimakan juga boleh. Boleh ya? Yang masih biasanya untuk campuran yang biasanya diambil untuk bumbu masakan maupun diambil minyaknya itu adalah pada bagian bijinya. Nah, jadi selain bagian daunnya, misal mau coba bagian bijinya juga bisa dimakan. Bisa dipetik langsung dimakan juga boleh. Ini apa yang? Atas. Oh, Bacan. Jadi rasanya itu manis-manis langsung menyebar ke seluruh mulutnya. Ini anak. dia satu. Ini hampir semuanya bisa, yang penting nggak terlalu panas aja. Jadi yang diambil minyaknya itu adalah pada bagian bijinya, nama minyaknya adalah fennel oil. Itu bisa untuk berenang juga. Aku langsung tenang. Nah, memang tadi kan udah kenal sama beberapa jenis tanaman atsiri. Sekarang saya mau kenalin sama tanaman atsiri yang minyaknya dinobatkan sebagai minyak termahal di dunia. Wow. Nah, tanamannya itu yang ada di sebelah sini. Mungkin secara fisik nggak kelihatan mahal ya, tapi ini minyaknya mahal. Mungkin tahu ini tanaman apa? Mungkin mau ditebak-tebak dulu. Kira-kira tanaman apa nih? Tanaman termahal di dunia. Namanya apa? Oh. Kira-kira?
Atau saya bantu kasih clue sedikit? Oh, Huruf kasih tahu banyak aja. dikit aja ibu. Nah huruf depannya itu G, belakangnya O. Gaharu. Betul. Jadi namanya tanaman gaharu. Gaharu ini mahal karena diambilnya cukup susah. Gaharu diambil pada bagian getahnya atau disebut sebagai kuba. Nah untuk menghasilkan getahnya ini gaharu harus disakiti terlebih dahulu. Disakiti dengan cara disuntikkan jamur maupun dipot dengan menggunakan besi panas, dikuliti juga bisa. Nah kalau yang ini itu dengan cara dikuliti. Nah ada di sebelah sini. Jadi kalau sudah merasa terancam atau tersakiti, gaharu akan menghasilkan getahnya tadi untuk bentuk pertahanan dirinya. Nah getahnya itu nanti akan ada di dalam bagian batangnya, jadi nggak akan keluar seperti pohon karet. Nah ini getahnya yang akan diambil itu dengan cara ditebang terlebih dahulu untuk bagian batangnya ini. Getahnya diambil untuk diekstrak minyaknya. Nama minyaknya adalah agarwood atau oud oil. Itu biasanya digunakan untuk parfum di negara Timur Tengah. Penulisannya itu OUD, oud. Nah gaharu ini di Indonesia paling banyak tumbuh di daerah Kalimantan, Papua, dan juga Sulawesi. Iya. Nah gaharu ini pernah terjual yang kualitasnya paling tinggi, 1 kilogramnya itu dihargai 1,3 miliar rupiah. Wow. Kalau untuk harga pasaran sekarang 1 kilogramnya itu sekitar 150 sampai 350 juta. Itu nanti tergantung dari kualitasnya juga. Jadi kalau udah dikuliti gini Mbak, semua berarti udah nggak bisa di ini lagi. Kalau ini nanti semisal gaharunya masih sehat-sehat, habis itu semisal kan nanti kalau mau cara tahu panennya, bagian batangnya itu diketuk seperti ini. Jadi nanti kalau semisal bunyinya belum nyaring, itu belum siap panen. Jadi nanti harus disakiti lagi. Tapi nanti kalau bunyinya sudah nyaring, itu tandanya sudah siap panen. Nah selain yang dikuliti, yang di tanaman sebelah sana, itu juga gaharu. Kalau yang itu dengan cara disuntikkan jamur. Yang di atas itu kan ada plastik-plastik, itu untuk pada jamurnya itu. Nah gaharu ini nanti bisa disakiti itu usianya di atas 5 tahun baru bisa disakiti untuk yang pertama kalinya. Lalu kalau untuk yang disakiti itu pun ada beberapa gaharu yang kuat sama penyakitnya, ada juga yang nggak kuat. Nah kalau yang nggak kuat ini nanti akan sia-sia karena tanamannya akan mati. Jadi yang masih digunakan itu yang masih hidup. Nah kalau masih hidup pun nanti semisal belum nyaring juga tanamannya, itu akan disakiti terus sampai bunyinya nyaring. Berarti ini udah diproses ya? Betul, sudah diproses. Ini. Nanti getahnya itu warnanya hitam, ada di dalam bak getahnya. Kalau yang sebelah sini ada bunga yang cantik warnanya, namanya bunga kenop, atau kalau di bahasa Indonesia itu bunga kancing namanya. Nah, kancing karena minyaknya terlalu sedikit. Jadi kebanyakan diambil untuk pewarnanya saja, seperti halnya bunga telang. Tapi kalau untuk warna itu nggak akan warna ungu, melainkan lebih ke warna pink. Itu bisa untuk untuk warna makanan maupun minuman juga bisa semua. Lalu ada juga yang di sebelah sini, karena metalnya itu sangat. Dan kalau yang ini biasanya untuk campuran produk luar seperti yang horsemeat tadi, untuk pasta gigi, sabun, shampoo maupun yang lainnya. Kalau yang di sebelah sini, Saya mau cium bautnya. boleh bu, bisa langsung dipegang aja sudah terhirup aromanya. Itu karena mentalnya tinggi, jadi aromanya langsung terhirup. Oh iya. Nah yang di sebelah sini tadi mungkin penasaran sama tanaman nilam. Itu Oh iya ini. Wow. Nah, memang nilamnya itu ada 2 jenis. Kenapa nilam? Ada nilam Jawa dan juga nilam Aceh. Dan di sini nilam Aceh, dan di sebelah sini ada nilam Jawa. Kalau untuk perbedaannya itu dari hasil minyaknya. Yang Lumayan pertama mahal itu juga ya Mbak? minyaknya sama, aromanya pun sama, nama minyaknya sama-sama pacoli oil. Nah kalau untuk yang membedakan itu yang Kenapa nilam? nilam Aceh Ada di itu sini tuh nilam. banyak daripada yang nilam. Tapi ini nilam Aceh. Semisal mau tahu perbedaan fisiknya, yang nilam Aceh ini bagian daunnya lebih halus. Yang nilam Jawa itu lebih kasar. Oh nilam Jawa, nilam Aceh. Nilam Manado nggak ada ini. Nggak ada. Oh ini kemenyan. Kalau kemenyan itu yang ada di tengah sebelah sini. Oh. Jadi kemenyan itu juga diambil minyaknya, biasanya untuk campuran parfum sebenarnya. Tapi kalau di parfum namanya benzoin. Tadi lihat YouTube video terakhir ini DP alat penyulingan. Itu pada bagian getahnya. Nah, di sini semua dibikin minyak wangi nih. Ini peppermint. Kalau untuk bagian getah nanti akan Mau di penilam jual sini Jo. Kenapa? Oh, ini bunga matahari itu ya? Bunga matahari dibilang insulin bunga matahari. Ada bunganya kayak matahari itu kan? Kan
Kalau bunga yang insulin saya belum tahu lagi sih Bu, jadi nggak bisa ngomongin nih bunganya. Kirain gimana. kopi. Nah kalau ini namanya kenanga rambat namanya. Nah kalau ini nanti juga ada bunganya itu seperti kenanga pada biasanya tapi lebih kecil-kecil. Jadi nanti setelah berbunga akan berbentuk buah-buah seperti ini. Tapi memang kalau untuk buahnya itu belum tahu untuk manfaatnya itu apa lagi karena di sini belum dicari tahu juga. Kalau ini Mbak, Yang mana? ini yang daunnya lucu. Yang ini. Ini namanya tanaman inggu. Ini bisa untuk mengobati pilek maupun batuk. Biasanya untuk campuran pada jamu biasanya. Nah, ini mungkin mau coba aromanya juga bisa dipegang bagian daunnya seperti ini. Tapi emang aromanya nggak sewangi itu. Bleh. Alay tak Pahit berbulu. Yang ini Bunga belum ada Hanuman. namanya lagi sih, Bu. Belum diriset lagi untuk namanya apa. Karena berbulu-bulu. Nah, mungkin yang di sebelah sini juga tanamannya unik nih. Sebelah sini. Nah, ini ada yang namanya eukaliptus. Oh, alah tak kira tadi tiang listrik. Bukan. Soalnya iya. Namanya adalah tanaman eukaliptus pelangi. Seperti namanya, warnanya pun juga warna-warni. Tapi kalau yang eukaliptus pelangi ini tidak diambil minyaknya karena minyaknya terlalu sedikit. Jadi kalau yang biasanya itu diambil pada bagian batangnya untuk kebutuhan mebel maupun untuk dijadikan furniture. Itu yang diambil hanya pada bagian batangnya saja. Nah, yang Kuat diambil berarti ya, minyaknya itu batangnya. yang namanya eukaliptus lemon. Kita bisa lihat ke sebelah. Nah, tak kira tiang listrik ini. Warnanya soalnya tak kira karat-karatan. Nah, yang di sebelah sini adalah yang eukaliptus lemon. Tapi yang sering disangka sama kayu putih diselus. Tapi kalau yang tanamannya kita nggak bisa lihat karena di rumah Ajri ini sudah mati tanamannya. Yang ada cuma eukaliptus pelangi, eukaliptus lemon dan juga eukaliptus pelita. Kalau pelita itu yang ada di atas sebelah sini. Ini adalah eukaliptus pelita. Ini juga diambil minyak. ini? Yang ini juga sama pelangi kayak yang sama itu. yang bad. Nah kalau yang lemon ini juga diambil minyaknya pada bagian daunnya. Mungkin mau manjat dulu buat ambil daunnya. Yang dalamnya. Nah, oke, jadi nggak mungkin kalau kita mau manjat ini bisa diambil dari daun yang sudah berjatuhan. Saya bantu carikan contohnya seperti ini. Jadi walaupun sudah kering masih ada aromanya, silakan. Oh iya, Kira-kira aromanya kayak apa nih? kayak minyak telon. Kayak minyak telon. Nah memang kalau untuk yang eukaliptus lemon ini mirip-mirip seperti yang serai wangi tadi. Oh iya. Karena ada yang kandungannya yang sama namanya citronil. Ini yang untuk di mobil tadi. Untuk yang di mobil. Ya bukan ya, yang minyak wangi yang di mobil. Tadi beli yang untuk esensial. Sayang kucek lebih terasa banget. Jadi kalau ini ada kandungannya yang sama namanya citronella. Jadi beberapa tanaman itu aromanya sama karena ada kandungannya yang sama juga. Seperti eukaliptus dan juga cajubo tadi. Kita lanjut lagi ke sebelah sini terlebih dahulu. Terasa banget. Yang di sebelah sini ada yang namanya kenanga perdu. Ini yang biasanya digunakan untuk bunga tabur. Yang biasanya untuk pewangian atau untuk campuran pada parfum itu yang namanya kenanga Filipina atau yang disebut sebagai gilang-gilang. Itu yang tanamannya ada di sebelah sini. Ini juga mbak, minyak. Oh ini bunga bakung. Oh cuman ini ya Betul, pajangan. ya ini cuma untuk hiasan aja. Nah gilang-gilang itu yang ada di tengah sebelah sini. Jadi ini kenanga Filipina secara aroma lebih wangi yang gilang-gilang ini. Jadi biasanya yang diambil untuk campuran pada parfum itu yang gilang-gilang ini. Kalau perbedaannya itu bagian bunganya, yang gilang-gilang itu bunganya lebih pendek-pendek daripada yang kenanga perdu. Udah jatuh saya bisa kucak. Itu bunga namanya mondo kaki, Bu. Ini warna kuning. Yang itu namanya gardenia kuning. Gardenia yang Satu ya, nggak saya petik loh. Ibu. Satu loh. Baik. Ini kayak lucu loh. Namanya mondo kaki. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke sebelah sini. Awas metik-metik ini jangan-jangan dipetik orang tadi. Oh iya. Jangan dibawa nanti dikira. Kelopak bunga mawar yang masih segar. Jadi dari 4 ton hanya bisa menghasilkan minyak sekitar 1 kg saja. Oh, rose ini. Betul. Yang ini jenisnya Rosa Damascena atau mawar Bulgaria.
yang bisa diambil minyaknya yang ini, tapi kebetulan di sini belum ada bunganya, jadi kita nggak bisa lihat bunganya secara langsung. Dan Punya jadi Miss bisa Komang kan dibayangkan besar nih ini. dari berapa Kayaknya hektar itu. kebun bunga mawar hanya bisa menghasilkan minyak sekitar 1 kilogram saja. Nah untuk minyak mawar ini kami juga punya produknya, sekitar 5 mili itu dihargai 1,6 juta rupiah, itu hanya 5 mili aja. Nah karena mawar ini harganya cukup mahal, ada juga tanaman penggantinya, itu yang ada di sebelah sini, namanya tanaman palmarosa. Jadi palmarosa ini ada kandungannya sama seperti bunga mawar, namanya geraniol. Jadi nanti geraniolnya diambil untuk penggantinya minyak mawar tadi. Dan nanti semisal menemukan minyak mawar yang harganya cukup murah, mungkin ada campuran dari palmarosa ini, karena palmarosa pun harganya cukup murah. Kalau secara aroma dihirup secara langsung itu nggak ada miripnya sama sekali, Kak. Karena yang diambil tadi geraniolnya saja. Mungkin mau coba bisa dipetik salah satu bagian bunganya ini. Mbaknya metik ya, videoin nggak? Oh ini nggak apa-apa ibu. Bagi-bagi aja biar nggak rusak. Iya. Jadi kalau untuk secara aroma pun kayak rumput sebenarnya. Karena ini juga masih satu keluarga dengan rerumputan, namanya Simbopolgon. Kumis kucing. Nah, ini kalau yang diambil itu semua bagiannya kecuali bagian Ya, juga ada bagian yang mirip sama Itu karena tangan mama udah campur-campur. Ini langsung dipakai minyak wangi semuanya. Karena yang di sebelah sini ada tanaman yang namanya akar wangi. Yang tadi yang dipajang di area penyulingan itu tanamannya seperti ini. Jadi kartong atau pengikat mata. Ini bukan hidup di rawa ya? Enggak ya? Enggak, kalau yang di rawa itu nanti ada lagi, namanya tanaman jringau. Kita lihat. Ini daunnya enggak wangi, Mbak? Akarnya enggak? Gak ada aromanya, karena namanya akar wangi. Jadi dia Kayaknya ini wangi. Oh, jeruk lemon. Ah. Enggak. Nah ini kalau di Manado ini lemon ini kalau orang hamil harus bawa-bawa gini. Hah? Dijauhi. Mau aku naruh ini di sini. Mama naruh begitu orang lihat, nanti orang mikir bisa dipetik. Sama mama nyari-nyari nggak dapat-dapat. Lalu selain yang melati susun, di sebelah sini yang di atas ini juga ada yang namanya melati bintang. Lalu yang di bawah ini namanya melati sambak, yang biasanya untuk mantenan maupun untuk campuran pada teh, itu yang melati sambak ini. Lalu ada juga yang di sebelah sini namanya melati costa. Ih banyak. Kalau yang melati costa ini nanti Banyak warnanya juga ya. unik, karena yang awalnya itu warna putih, setelah itu bisa warna ungu muda, dan terakhir bisa warna ungu tua. Jadi bisa 3 warna dari satu bunga saja. Bisa dikonsumsi. Oh ini nggak bisa, yang dikonsumsi itu kebanyakan yang sambak tadi aja. Betul, ini itu namanya melati. Tuh kalau di Jawa juga ada nyebutnya kembang menur. Nah ini pakai obat juga biasa. Yang Obat. kumis kucing. Oh, obat luka kalau apa kuku kecabut biasa pakai itu saya. Oh yang di sebelah sini ada tanaman yang biasanya untuk bumbu masakan, namanya adalah tanaman pala. pala. Ini Jadi pala ini biasanya diambil sangihe pada ini ya. bagian bijinya. Nah sebelumnya kok pala ini bentuknya adalah buah. Nah semisal belum pernah lihat, itu yang ada di sebelah sana, yang diberikan pita merah. Kalau saya udah di Itu adalah tempat buah saya dari pala. Jadi pala kebun ini pala. cuma diambil bagian daging buahnya, biasanya untuk asinan manisan pala. Yang biasanya diambil untuk bijinya. Kayak tadi kalau bunga dari melati costa itu seperti ini. Betul. Terus ada juga yang di sebelah sini, ada tanamannya namanya sweet osmanthus. Seperti namanya, aromanya pun juga manis. Ini kalau penasaran bisa dihirup aroma dari bagian bunganya. Ini biasanya digunakan untuk campuran pada teh. Itu yang diambil pada bagian bunganya saja. Harum. Warnanya juga Harum banget. apa? Bentuknya bagus tapi kecil. Harumnya soft. Kayak ini, kayak apa? Kamboja tapi kecil. Lalu yang berbalik ke sebelah sini, di sini ada tanaman yang biasanya untuk bumbu masakan. Namanya adalah Tarragon Mexico. Seperti namanya, asalnya pun juga dari Meksiko. Jadi biasanya diambil Pizza. pada bagian daunnya untuk bumbu masakan. Tapi selain bagian daunnya, ini nanti juga tumbuh bunga. Bunganya itu warnanya kekuningan, bisa untuk campuran tembakau rokok. Oh bisa tuh. Ini juga ada tanaman kayu putih yang lebih tinggi. Jadi kalau yang kayu putih itu bisa setinggi ini. Berarti ini diambil dari luar, Mbak? Kalau ini di beberapa di daerah di Indonesia juga ada sebenarnya. Oh, ada tapi ya? memang nggak seperti tanaman lidah. Ada berapa jenis tuh, Mbak? Kalau ini cuma ada satu aja. Satu ya.
Siapa tahu bisa ketemu biar apa bunganya di bucket tembakau. Betul, ini adalah tanaman kayu manis. Jadi kalau untuk kayu manis ini seperti halnya untuk bumbu masakan, yang diambil minyaknya itu juga pada bagian kulit minyak. Kulit namanya kayak Namanya yang seperti rosemary tadi. Tarragon Meksiko. Berapa dengan Itu nanti lapisan kedua pada bagian berkerabat? lalu mungkin sebelum kita lanjut, mungkin terus Ini pala ini. Pala lagi kayu manis. mau diterus. Oh, udah banyak dipanen ya? Betul, yang itu sudah dipanen, Pak. Kayu manis sudah dipanen. Oke. Saya foto di 1, 2, 3. 1, 2. Ini bisa untuk penenang. Ini namanya jeringau. Jadi kebanyakan orang yang percaya kalau aroma dari jeringau ini bisa untuk menghilangkan sawan pada anak kecil atau gangguan makhluk halus. Oh. Padahal ada faktanya. Kalau aroma jeringau ini bisa menenangkan. Jadi apabila ada anak kecil yang nangis diberikan aroma jeringau ini bisa lebih tenang. Jadi selain untuk anak kecil, untuk kita yang sudah dewasa pun juga bisa. Biasanya dijadikan gelang, dimeniti maupun dijadikan kalung juga bisa untuk penenang. Nanti yang diambil itu pada bagian rimpangnya. Jadi ada di dalam tanah, bentuknya seperti jahe. Itu nanti yang diambil minyaknya juga. Nama minyaknya itu adalah calamus oil untuk penenang juga. Tapi ini harus dirawa ya. Betul. Lanjut kita ke sebelah sini dulu. Yang pertama Jahe, jahe merah. Oh, bukan ya? ada namanya merica lolot. Ini masih satu keluarga dengan cabai Jawa, tapi kalau cabai Jawa itu buahnya bisa sampai ke warna merah. Sedangkan kalau yang merica lolot ini hanya bisa sampai ke warna hijau tua saja. Jadi biasanya diambil untuk bumbu masakan itu pada bagian daunnya. Yang sebelah sini. Ini biasanya yang diambil itu biasanya untuk di beberapa daerah atau negara. Kalau negara itu contohnya ada di Thailand maupun Vietnam. Itu ada masakan yang namanya balalot. Jadi nanti daunnya itu diambil untuk membungkus daging. Berarti lebar-lebar ya Mbak di sana? Betul, cukup lebar juga untuk daunnya. Yang di sebelah sini ada tanaman lada. Nah, lada yang sering kita temukan itu ada lada hitam dan juga lada putih. Itu kira-kira dari satu jenis tanaman atau berbeda nih? Lada. Berbeda harusnya. Berbeda. Oke. Nah, untuk jawabannya, lada hitam dan juga lada putih itu dari satu jenis tanaman yang sama. Oke. Hanya proses pasca panennya saja yang berbeda. Jadi nanti lada hitam itu diambil pada saat bijinya masih berwarna hijau, itu langsung dikeringkan. Sedangkan yang lada putih itu nanti diambil pada saat bijinya sudah berwarna merah, lalu nanti untuk kulitnya akan dikupas terlebih dahulu, lalu akan dikeringkan. Jadi perbedaannya yang satu masih hijau nggak dikupas kulitnya, yang satunya udah merah tapi dikupas dulu untuk kulitnya. Nah, nanti untuk biji lada itu akan keluar dari sela-sela bagian daun dan juga batangnya dari sebelah sini. Tapi kebetulan yang ini belum ada buahnya, jadi kita nggak bisa lihat juga. Nanti untuk buahnya itu menggerombol seperti anggur, tapi emang lebih kecil-kecil lagi. Yang di sebelah sini juga ada lengkuas. Oh, Lengkuas. Yang jahe itu yang paling pojok sebelah sini. Oh, iya. Dari Lebih daunnya kecil daunnya. Iya, makanya tak kira tuh, yang ini sana ada jahe. sirih merah. Warna merah ini tuh bagian bawah daunnya. Ini ada beberapa warna merah. Dinamakan sirih merah. Lalu untuk yang sirih hijau itu yang di sebelah sini. Yang di belakang ini juga ada yang namanya kecombrang. Biasanya untuk bumbu masakan itu juga termasuk tanaman atsiri. Yang diambil pun juga bagian bunganya. Tapi karena di sini bunganya juga belum ada, kita nggak bisa lihat. Bali banyak mbak. Oh, banyak ya, Bu? Sambal, iya. Sirih, Ini juga sirih, ada daun jahe. sirih. Ini nanti yang diambil juga pada bagian rimpangnya. Kenapa sih yang mana mbak? Yang ini. Yang merambat ini. Penyedap rasa pada Habis baterai. Biasanya